Halo, Sobat Bola Bocor. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana saya pasti tahu para pendukung PSM Makassar sedikit kecewa dengan hasil yang diraih oleh PSM Makassar di ajang Klub Championship di pertandingan keempat ketika bertandang ke kandang Terengganu. Karena PSM Makassar harus pulang dengan tangan hampa setelah dikalahkan oleh Terengganu melalui gol yang dicetak oleh Sapawi Rasik dari titik putih penalti. Ya, tapi peluang PSM Makassar masih belum selesai, teman-teman. Masih ada peluang kalau PSM Makassar mampu mengalahkan lawannya di partai terakhir atau di pertandingan kelima melawan Tan Hoa FC dari Liga Vietnam. Karena kita tahu sendiri PSM Makassar untuk sementara mengoleksi 7 poin. Terengganu yang ada di urutan kedua juga mengoleksi poin sama yaitu 7 poin. Dan itu BG Patum mengoleksi 8 poin. Jadi PSM mau tidak mau harus bisa mengalahkan Tan Hoa FC di partai terakhir kalau ingin lolos ke putaran berikutnya, teman-teman. Karena ya PSM Makassar tidak punya pilihan lain. Kalau hasil imbang, sementara pertandingan terakhir BG Patum dan Terengganu juga mendapatkan hasil imbang, maka kedua tim inilah yang akan lolos ke putaran berikutnya. Jadi untuk lebih amannya, PSM Makassar harus bisa mengalahkan Tan Hoa FC. Dan apapun hasil dari pertandingan BG Patum versus Terengganu itu tidak akan mempengaruhi PSM Makassar untuk lolos ke putaran berikutnya, teman-teman. Jadi ya masih ada peluang. Tentunya PSM Makassar membutuhkan dukungan karena kita tahu di pertandingan melawan Terengganu ini ya ada aja masalah yang dialami oleh PSM Makassar, di mana striker asingnya yaitu Nerming Haljaita tiba-tiba tidak masuk di dalam daftar susunan pemain atau starting 11 di menit-menit akhir, teman-teman. Ada apa? Apakah Nerming Haljaita cedera atau bagaimana? Kita juga nggak tahu. Yang jelasnya Nerming Haljaita tidak ada di dalam daftar susunan pemain dan tidak bisa dimainkan tentunya oleh Coach Bernardo Tapares. Apalagi kalau kita melihat daftar susunan pemain dari 4 pemain asing yang dibawa oleh Coach Bernardo Tapares, ya Nerming Haljaita tidak ada, jadi hanya ada 3 pemain asing yang bisa dimainkan oleh Coach Bernardo Tapares. Ya, saya akan memulai dari sisi penjaga gawang, yaitu Reza Arya Pratama yang bermain cukup bagus juga di pertandingan ini. Nampaknya Reza Arya Pratama udah mulai menemukan bentuk terbaiknya setelah kembali dari cedera. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi Reza Arya Pratama ini, karena tentunya pertandingan-pertandingan berikutnya akan semakin sulit untuk lini pertahanan PSM Makassar atau posisi penjaga gawang PSM Makassar, karena lawan tentunya akan semakin kuat. Nah, di posisi pertahanan atau posisi bek tentunya ada Neto Suarez, ada Lansinari, ada Victor Luis, dan ada Mupli Hidayat. Di posisi gelandang tentunya ada Akbar Tanjung, ada Latirpal, dan ada Daisuke Sakai. Sementara di lini depan ada pemain muda yaitu Victor Detan, Rizky Eka Pratama, dan Ricky Pratama, teman-teman. Ini yang mengisi lini depan PSM Makassar ketika menghadapi Terengganu FC. Apalagi PSM Makassar membutuhkan poin maksimal untuk memastikan lolos ke putaran berikutnya. Tapi karena Nerming Haljaita tidak ada, ya mau tidak mau inilah skuad terbaik yang bisa dimaksimalkan oleh Coach Bernardo Tapares. Tapi sayangnya hasilnya kita tahu sendiri, PSM Makassar kalah dengan skor 1-0. Tapi ya tentunya anak-anak asuh Coach Bernardo Tapares harus lebih kuat lagi, harus lebih semangat lagi, karena ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada peluang untuk lolos dan pertandingan berikutnya ya wajib dimaksimalkan. Apalagi kita bermain di tanah air, yaitu di Stadion Iwayang Dipta Gianyar, Bali, teman-teman. Nah, tentunya anak-anak asuh Coach Bernardo Tapares harus melupakan dulu kekalahan ini dan ingin tentunya fokus ke Liga 1 juga, teman-teman. Karena lawan
setelah melawan Terengganu, PSM Makassar kembali akan melawan tim kuat di Liga 1 yaitu Dewa United. Setelah itu PSM Makassar akan menghadapi sang pemuncak klasemen yaitu Persib Bandung. Baru setelah melawan Persib Bandung, anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares kembali akan berlaga di Asian Club Championship di pertandingan terakhir atau pertandingan kelima menghadapi Thanh Hoa FC, wakil dari Liga Vietnam. Inilah saat-saat yang sulit yang akan dihadapi oleh anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares. 3 pertandingan berat setelah kekalahan melawan Terengganu di Asian Club Championship. Harus bisa mengalahkan Dewa United, harus bisa mengalahkan Persib Bandung, dan di Asian Club Championship harus bisa mengalahkan Thanh Hoa FC. Tentunya ini bukan hal yang mudah untuk anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares bisa mengalahkan 3 tim ini. Apalagi kita tahu tim ini adalah tim yang sangat-sangat kuat di Liga 1 maupun di Liga Vietnam, teman-teman. Jadi tentunya PSM Makassar membutuhkan dukungan, bukan membutuhkan cacian, bukan membutuhkan kritikan tajam, tapi membutuhkan dukungan. Karena PSM benar-benar berjuang. Ketika melawan Terengganu, tertinggal, anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Tapi ya memang di dalam sepak bola ada yang namanya ketidakberuntungan dan ada yang namanya keberuntungan. Sementara PSM Makassar ya menurut saya tidak beruntung karena tidak mampu memaksimalkan peluang yang ia dapat di pertandingan menghadapi Terengganu. Di mana di babak pertama, mulai dari babak pertama ada peluang yang sangat matang yang didapatkan oleh Ricky Pratama. Tapi ya dia tidak dalam posisi terbaik. Badannya menghadap ke belakang dan dia memutar badan melakukan shooting, tapi ya tendangannya masih melebar. Andaikan Ricky Pratama bisa lebih dewasa, bisa lebih melihat apa yang seharusnya ia lakukan, ya mungkin dia akan memberikan umpan ke rekan-rekannya yang memiliki tentunya posisi yang jauh lebih bagus ketimbang dia, teman-teman. Di situ ada Victor Deta yang juga memiliki posisi yang sangat bagus, ada juga Desuke Sakai yang memiliki posisi yang sangat bagus jika diberikan umpan. Tapi ya itu udah terjadi, tentunya ini pengalaman yang sangat berharga bagi Ricky Pratama bahwa meskipun sebagai seorang striker ada kalanya untuk seorang striker menahan dan melihat di sekelilingnya apakah ada ruang yang jauh lebih bagus jika ia memberikan umpan atau mengesut langsung, teman-teman. Itu tentunya yang harus dipikirkan oleh Ricky Pratama, masalah keputusan kapan harus menendang dan kapan harus membagi bola. Itu yang tentunya yang perlu dipikirkan oleh pemain-pemain muda, itu masalah keputusan, karena ini tentunya cukup penting juga mempengaruhi permainan di atas lapangan, teman-teman. Nah, terlepas dari itu tentunya kehilangan pemain-pemain penting seperti Yoram Fernandes dan Erwin Haljete juga tentunya mempengaruhi permainan atau kekuatan PSM Makassar. Jadi menurut saya ini PSM udah memberikan yang terbaik, tapi memang kurang beruntung, dan PSM Makassar tentunya harus berjuang di pertandingan-pertandingan berikutnya, baik di Liga 1 maupun di ajang Club Championship ini, teman-teman. Jadi ya semoga anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares bisa mengatasi masalah yang ada di dalam timnya, termasuk cedera, termasuk kelelahan, begitupun hal-hal lain. Jadi untuk pertandingan berikutnya melawan Dewa United tentunya saya mengharapkan yang terbaik untuk anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares. Setelah itu baru memikirkan Persib Bandung, setelah menghadapi Persib Bandung baru memikirkan kembali pertandingan terakhir di Asian Club Championship menghadapi Thanh Hoa FC. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.